Halo, praktikum pada kali ini menggambarkan kemampuan perawat untuk melakukan pengkajian fisik pada bayi yang baru lahir. Setelah itu bertujuan untuk mengidentifikasi tanda dan bahaya bayi, dan setelah mengidentifikasi tanda dan bahaya pada bayi dapat mengambil diagnosa. Setelah itu dapat melakukan intervensi keperawatan. Mari kita lanjut ke videonya. Selamat malam Bapak, apakah benar ini Bapak Awe? Ya, dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Perawat Anton. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi Bapak. Waktu yang saya butuhkan itu adalah 10-15 menit. Jika nanti ada pertanyaan, Bapak bisa langsung menanyakan langsung aja nanti. Baik. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan dulu Pak ya. Jadi saya boleh melakukan tindakan langsung Pak. Silakan. Sebelum itu saya akan menggunakan eskrim dulu. Yang pertama saya akan mendibang bayi Pak ya. Bayi Bapak sudah saya timbang, berat badannya 2,3 kg Pak. Nah, setelah itu saya akan melakukan pengukuran panjang bayi Pak. Nanti boleh minta bantuan untuk memegang bayinya Pak ya. Sudah Pak, panjang bayi Bapak 57 cm. Ya Pak, saya akan memeriksa denyut jantung bayi Bapak. Pada pemeriksaan denyut nadi bayi Bapak itu dihitung 1 menit penuh ya. Sama pemeriksaan nafasnya juga dihitung 1 menit penuh. Normal Pak, jadi pernapasannya. Pak, selanjutnya saya akan mengecek suhu bayi Bapak. Silakan. Termometernya ditaruh di ketiak, nanti pada saat bunyi itu akan menyesuaikan hasil akhirnya. Ya, suhu bayi Bapak normal. Untuk memeriksa tanda-tanda vital bayi itu biasanya tidak menggunakan tensi, kecuali pada saat kondisi bayi tersebut mengalami kritis kita akan melakukan tensi untuk ke darahnya. Itu saya akan memeriksa lingkaran kepala bayi Bapak ya. Di lingkaran bayi Bapak tingginya 32 cm. Setelah itu saya akan mengukur lingkaran perut.
dan perutnya 24 cm. Sini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan fisiknya, Pak. Pertama saya akan memeriksa kepala bayi Bapak. Pada kepala Bapak bentuknya sudah normal, tidak ada benjol-benjolannya. Lanjutkan ke mata. Tata letak matanya sudah simetris, bulu matanya normal, alisnya juga normal. Terus saya melihat ke hidungnya, lubang hidungnya simetris, tata letaknya, dan normal sih. Kalau di dalamnya ada kotoran nanti biasa saya bersihkan. Beranjak langsung ke mulut. Pada mulutnya ini normal. Nah, pada membuka mulut, jika memasukkan jari ke dalam mulut bayi ini kan ada refleks untuk menyedot lidahnya bergerak-gerak. Nah, sudah normal. Habis itu beranjak ke leher. Lanjut ke pemeriksaan leher, dilihat di lehernya atau adakah luka atau tidak. Dan habis itu melihat ke tulang klavikulanya, apakah ada tanda-tanda patah tulang atau kelainan dalam tulang klavikulanya. Habis itu setelah itu kita beranjak ke pemeriksaan dada. Lihat pemeriksaan dadanya bentuknya cembung, cekung atau datar, dan di sini datar. Habis itu dilihat pada denyut nadinya. Kalau bayi normal pada saat denyut nadi di sini akan bergerak, kayak kelihatan berdenyutnya nadi. Habis itu setelah itu lari ke pemeriksaan perut abdomen. Dilihat perut abdomennya bentuknya cekung, cembung atau datar. Di sini datar. Dan dilihat tali pusarnya, apakah di tali pusarnya itu ada darah atau nanah. Kalau normalnya tali pusarnya itu bersih. Setelah itu melihat ke genetial di sini. Lihat jika pada cewek vaginanya nanti kalau dilihat dibuka terlihat labiola major dan minornya. Jika apakah kalau bayi baru lahir normalnya masih ada darah-darah yang tersisa. Jika pada genetial pada laki-laki penisnya dilihat lubang kencingnya apakah simetris. Biasanya kalau yang tidak simetris di sininya lubang kencingnya di tengah-tengah sini. Jika tidak, abnormalnya bisa di bawah sini. Dilihat di testisnya, dipegang apakah ada kerusakan atau ada lecet-lecet pada testisnya. Setelah itu, setelah dari genetial kita memeriksa ke belakang. Dilihat di belakang punggungnya, dilihat apakah ada kerusakan atau ada luka-luka. Dan pada di saat ini tidak ada luka-luka. Dilihat pada pantat bayi, jika di sini ada biru-biru itu normal. Di situ kita melihat ke kaki dan tangan. Dilihat di jari-jarinya lengkap apa tidak. Jika lengkap itu setiap tangan memiliki 5 jari. Yang tidak abnormalnya melebihi 5 jari. Setelah itu saya akan memeriksa. Sebelum memeriksa ke refleksnya, saya akan mengganti handscoon-nya setelah memeriksa genetial. Yang pertama itu refleks pada, tadi sudah saya jelaskan pada refleks pada mulut ya. Pada saat dimasukkan jari kita ke dalam mulut, jika refleks bayi tersebut bagus, maka bayi itu akan mengisap jari saya. Dan yang kedua, saya akan melihat refleks dari matanya. Jika nanti bayi yang normal pada saat dikasih cahaya begitu, dia akan mencari kayak mengkedipkan matanya.
Coba di tes refleksnya. Oke, normal, berkedip matanya ya. Kita masuk ke pemeriksaan ke dalam pipi. Jika nanti saya akan mengelus-ngelus pipinya, bayi yang normal akan matanya akan menoleh ke tangan saya pada saat saya mengelus-ngelus, dan habis itu saya masuk ke tangan. Dalam tahap tangan di sini untuk mendeteksi refleksnya bagus atau tidak, kita masuk ke jari-jarinya di sini. Jika saya menaruh ke telapak tangan bayi, dia akan refleksnya akan menggenggam. Dilihat sebelah kanan kirinya apakah refleksnya bagus. Biasanya ada yang tidak bagus, yang kiri biasanya tidak menggenggam atau yang kanan bisa tidak menggenggam. Dilihat juga yang kaki di jari kakinya. Pada saat saya begini juga dia akan menggenggam begini. Nah, di sini normal kaki tangannya. Nah, kita akan melanjutkan refleks Babinski. Babinski itu pada saat kita jika menggerakkan jari tangan kita ke telapak kakinya, maka akan ada pergerakan pada jari-jari kakinya berlawanan dengan telapaknya. Jadi jika saya begini maka jarinya akan membuka di sini, bergerak ke sini. Dan yang kedua itu adalah refleks Moro. Refleks Moro dilakukan dengan cara kita memegang kepalanya, diangkat, dan tangannya sini memegang ke sini. Pada saat mengetes refleks Moro itu kan tangannya begini terus dikebawahin. Nah, jika refleks Moro itu bekerja, maka tangan si bayi itu akan kayak melambai begitu, kayak untuk menahan kaget gitu. Nah, saya sudah melakukan semua tindakannya, Pak. Nah, di sini saya akan memakaikan baju bayi Bapak, sudah kelihatan rapi. Bisa minta bantuannya, Pak, diangkat. Saya. Maaf. Apa ini? Ini bayinya mau digendong atau biar tiduran, Pak? Biarkan saja tidur. Nah, saya sudah melakukan tindakannya semua. Jika nanti Bapak memerlukan saya, Bapak bisa menekan bel yang ada di tembok situ. Nanti kan terdengar saya ke sini. Jika tidak, bisa Bapak ke ruang perawat memanggil saya jika ada bantuan. Terima kasih, Pak. Sama-sama.